Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reno Friansyah dengan NPM F1F024020. Saya berasal dari program studi S1 Statistika angkatan 2024, Universitas Bengkulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan proyek dari saya dengan mata kuliah basis data. Yang terhormat, Ibu Dr. Eti Sunandi, SSI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah basis data. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan proyek dari saya yang berjudul restoran. Di sini saya misalkan restorannya yaitu Solaria. Nah, restoran Solaria itu sendiri merupakan salah satu jaringan restoran keluarga terbesar di Indonesia yang sudah dikenal luas oleh masyarakat dari berbagai kalangan. Dengan menyajikan beragam menu makanan khas Asia dan internasional seperti nasi goreng, mie, ayam teriyaki, hingga spaghetti. Solaria mampu menarik perhatian pelanggan dari segala usia. Kehadirannya yang identik dengan tempat makan nyaman dan harga yang terjangkau membuat restoran ini menjadi pilihan favorit bagi banyak orang. Di Kota Bengkulu, Solaria hadir sebagai salah satu alternatif tempat makan yang modern dan representatif, terutama bagi masyarakat perkotaan yang menginginkan suasana santai bersama keluarga maupun teman. Letaknya yang strategis biasanya berada di pusat perbelanjaan seperti di mall, menambah kemudahan akses bagi pengunjung. Tidak hanya menawarkan cita rasa makanan yang lezat, Solaria juga memberikan pengalaman bersantap yang bersih, cepat, dan profesional. Selain memenuhi kebutuhan masyarakat Bengkulu akan tempat makan yang berkualitas, kehadiran Solaria juga memberikan dampak positif secara ekonomi. Restoran ini membuka peluang kerja bagi warga lokal dan ikut mendorong pertumbuhan sektor jasa dan kuliner di daerah tersebut. Dengan konsep pelayanan yang terus dikembangkan, Solaria berkomitmen untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan dan menjadi pilihan utama masyarakat Bengkulu dalam menikmati makanan bersama orang terdekat. Berikut beberapa entitas yang digunakan untuk membuat database restoran. Yang pertama itu ada karyawan, yang kedua ada pelanggan, ketiga ada menu, empat pesanan, kelima detail pesanan. Berikut beberapa atribut dari setiap entitas yang digunakan dalam database restoran. Yang pertama karyawan. Karyawan meliputi ID karyawan, nama karyawan, jabatan, dan gaji. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan meliputi ID pelanggan, nama, nomor telepon, dan email. Yang ketiga ada menu. Menu meliputi ID menu, nama menu, deskripsi, harga, dan kategori. Keempat ada pesanan. Pesanan meliputi ID pesanan, ID pelanggan, ID karyawan, tanggal pesanan, dan total harga. Yang kelima ada detail pesanan. Detail pesanan meliputi ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah, tanggal pesanan, dan subtotal. Baik, sebelumnya langsung saja kita pindah ke SQL. Di sini kita akan membuat database-nya terlebih dahulu dengan menuliskan query create database restoran. Oke. Setelah membuat database kita buat tabel di dalam database restoran. Di dalam database restoran itu memiliki tabel yang pertama ada karyawan, pelanggan, menu, pesanan, dan detail pesanan. Di dalam tabel karyawan itu terdapat eh, terdapat atribut yang pertama ada ID karyawan, nama, jabatan, dan gaji. Dan untuk pelanggan itu ada ID pelanggan, nama, alamat, telepon, dan email. Dan untuk menu, untuk tabel menu itu ada ID menu, nama menu, deskripsi, harga, dan kategori. Dan untuk tabel pesanan itu ada ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pesanan, total harga, dan detail pesanan itu terdapat atribut ID detail, ID pesanan, ID menu, jumlah subtotal, dan tanggal pesanan. Setelah kita buat tabel-tabel di dalam database restoran tadi, di sini kita akan menginput data dari karyawan dengan query-nya yaitu insert into karyawan. Di dalam kurungnya itu ada entitasnya, di dalam kurungnya itu terdapat atribut-atributnya yaitu ada ID karyawan, nama, jabatan, dan gaji.
Setelah saya input data dari setiap tabel yang di dalam database restoran, selanjutnya saya akan membuat siapa saja sih pelanggan yang melakukan transaksi dengan total harga tertinggi. Di sini kita akan membuat query-nya yaitu select nama yes from program join dengan PSO di underscore pelanggan sama dengan ps.id underscore pelanggan order by s titik total titik total seperti harga best. Baik, setelah saya buat query-nya ini yaitu select dengan alias P itu pelanggan, nama, koma, PS itu dialiaskan pesanan, pesanan dari total harga, from dari pelanggan itu alias P, lalu join. Join itu menggabungkan antara tabel pesanan dan tabel pelanggan dengan dengan alias P yaitu pesanan ID pelanggan sama dengan S alias pesanan ID underscore pelanggan dan diurutkan dari total total transaksi yang dari terbesar ke yang terkecil untuk pesanan total underscore harga. Baik, di sini sudah kita lihat untuk nama yang memiliki total harga yang paling besar yaitu Dr. Ratu Aziza yaitu dengan 107.000 dan yang paling kecilnya yaitu Putra Panjaitan yaitu 71.000. Selanjutnya, yang kedua kita akan mencari berapa sih total pendapatan dari semua transaksi. Jadi langsung saja kita buat query-nya yaitu select sum total underscore harga berkurung S total underscore pendapatan from pesanan. Di sini sudah kita buat query-nya yaitu select sum. Sum itu penjumlahan dari total harga, S itu alias total pendapatan dari tabel pesanan. Dan untuk total pendapatannya yaitu 838.000. Selanjutnya, kita akan kita akan menampilkan semua data pesanan yang dilakukan pada transaksi tanggal 2025 bulan 6 tanggal 3 hingga 2025 bulan 6 tanggal 7. Dan untuk query-nya itu yaitu select bintang select bintang from detail pesanan detail underscore pesanan where di mana tanggal underscore pesanan tanggal underscore pesanan between kutip 2025 strip 06 strip 03 2025 strip 06 strip 03
N tip 2025 strip 06 strip 07. Baik, setelah kita buat query-nya, yaitu select bintang from dari tabel detail pesanan, di mana tanggal pesanannya itu di antara, between itu di antara tanggal 3 sampai tanggal 7 bulan 6 2025. Dan di sini kita akan mendapatkan detail-detail pesanan dari tanggal 3 sampai tanggal 7. Baik, selanjutnya di sini kita akan mencari menu apa sih yang paling sering dipesan. Langsung saja ke query-nya, yaitu kita ketik select m titik apa underscore menu koma sum dp jumlah plus total dipesan. Lalu from detail detail pesan dp join menu m on dp titik id underscore menu sama dengan m titik id underscore menu group by m titik apa underscore menu. Lalu order by total underscore pesanan dash. Di sini kita sudah tulis query-nya, yaitu select M itu alias menu, sum itu penjumlahan dari DP itu alias dari detail pesanan, jumlah yang alias total yang di total dipesan dari tabel detail pesanan, yaitu dialiaskan DP. Di sini untuk menjoinkan M alias menu dengan D dengan dengan tabel menu dan tabel detail pesanan dari ID underscore menu sama dengan M alias menu dari ID underscore menu. Yang dimana semua grup by artinya semua baris dengan nama menu yang sama akan digabung dan jumlah DP jumlah akan dijumlahkan untuk setiap kelompok tersebut pada pada nama menu. Order by total underscore pesanan dash. Order by berarti total pesanan, jumlah pesanan yang dari yang paling besar ke yang terkecil. Selanjutnya kita, oh, di sini terdapat kesalahan. Bentar, kita cari dulu letak kesalahannya. Baik, di sini kita akan mencari kesalahannya. Mungkin ini di, di pesanannya. Pesanannya itu ditulis di pesan. Nah, waktu langsung saja kita runkan. Oke, benar ya. Di sini kita dapat outputnya, yaitu untuk nama menu yang paling banyak total yang dipesannya yaitu mie goreng, itu dengan total pesannya itu 8, dan yang paling terkecil itu jus alpukat, itu cuma satu. Dan adapun relasi dari setiap tabel yang telah kita buat tadi. Nah, ini untuk entitas relationship diagramnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.